Halo, selamat pagi semuanya adik kami kelas 12. Gimana kabarnya pada pagi hari nakku? Pastinya semua dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat gitu nakku ya. Oke, untuk anak didik kami kelas 12, pagi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran kita yaitu mengenai penjualan konsinyasi ya. Jadi mungkin ini kata-kata ini masih asing di telinga kita ya. Jadi konsinyasi. Jadi kalau penjualan konsinyasi ini adalah nanti berkaitan dengan penjualan sistem titip nakku ya. Oke, baik anak didik kami, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar anak didik kami bisa memahami ya, bisa memahami apa itu penjualan sistem konsinyasi. Kemudian yang kedua, siapa-siapa saja yang terlibat dalam penjualan konsinyasi. Nanti akan dibahas ya. Ada konsinyer dan konsinyi ya. Oke. Kemudian bagaimana pencatatan penjualannya. Nah, itu akan dibahas di pertemuan ini. Jadi supaya tujuan pembelajaran kita tercapai pada pagi hari anakku, kuncinya adalah fokus. Baik anak didik kami, sebelum saya lanjut, Bapak tidak lupa mengingatkan supaya yang belum mengabsen silahkan isi absennya anakku. Kemudian yang kedua, tugas-tugas yang belum selesai secepatnya lah diselesaikan nakku, oke? Supaya tidak bertumpuk. Oke nak, sekarang kita teruskan materi kita nakku. Baik, definisi penjualan konsinyasi. Nah, anak didik kami, apa itu konsinyasi? Jadi konsinyasi itu adalah transaksi pemindahan barang dari pihak penjual atau pemberi titipan yang menitipkan barang, maksudnya di sini dikenal dengan istilah konsinyor kepada pihak pembeli atau penerima titipan yang menerima titipan. Oke, dikenal dengan istilah konsinyi ya, tanpa melalui pemindahan hak milik. Artinya begini nakku, barang tadi itu kan dititipkan oleh konsinyor ke konsinyi atau penitip ke yang menerima titipan. Jadi hak milik atas barang itu tetap hak milik atas nama konsinyor atau penitip ya. Jadi yang menerima titip ini itu tugasnya hanya menjualkan ya. Oke, sekarang kita teruskan aku. Baik. Nah, bagaimana model kerjasama antara konsinyor dan konsinyi, penitip barang dengan penerima titipan adalah seperti nakku ya. Ini dia konsinyor atau pemberi titipan, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah konsinyi, penerima titipan. Jadi pada prinsipnya mereka harus membuat suatu perjanjian atau surat perjanjian ya. Oke, atau menandatangani kontrak penjualan. Jadi kalau barangnya contohnya dijualkan oleh si penerima titipan, yang harus diterima oleh si konsinyi dari hasil penjualan berapa persen lah banyak. Kira-kira seperti itu nakku. Oke nak. Baik, berikutnya nakku, bisnis yang menerapkan konsinyasi ya. Oke, jadi bisnis yang menerapkan konsinyasi itu ada bisnis dalam skala kecil, ada usaha menengah. Nah, contohnya kalau yang kecil itu nakku, penjualan kue, kerupuk, atau minuman botol yang dititipkan di warung ya. Kemudian yang menengah ada contohnya Indomaret, Alfamart, elektronik dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh bisnis nakku yang menggunakan sistem konsinyasi, sistem titip ya. Oke, jadi dengan sistem titip ini juga akan memperluas usaha atau memperluas yang namanya target pasar nakku ya. Oke, sekarang kita teruskan nakku ya. Oke, manfaat konsinyasi bagi konsinyor dan konsinyi. Nah, kalau kita lakukan sistem penjualan konsinyasi, apa sih yang menjadi keuntungan bagi si penitip barang atau konsinyor, dan apa sih yang menjadi keuntungan bagi si penerima titipan? Nah, jadi kalau untuk bagi si pemberi barangnya atau si penitip barangnya, dia akan memperluas area pemasarannya. Contohnya saya titip di kedai A, B, C dan seterusnya. Tentu kan pemasaran saya jadi lebih luas. Mengendalikan harga jual, jadi saya mengatur harga jualnya ya. Kemudian yang berikutnya yang menurunkan biaya penyimpanan dan pengiriman. Jadi biaya penyimpanannya saya juga nggak keluar banyak kan, karena barang itu nanti kan disimpan di mana saya menitipkan barang tersebut. Kemudian juga biaya pengirimannya juga akan berkurang. Contoh kalau barang tersebut pun dipesan oleh pembeli, otomatis kan si
penerima titipan akan membebankan itu kepada harga barang tersebut. Ya, tentu dengan atas dasar pengetahuan, atas dasar komunikasi kita atau komunikasi sebelumnya ya, yang sudah disepakati dalam surat perjanjian ya. Oke, yang berikutnya manfaatnya atau keuntungan bagi si penerima titipan. Yang pertama, menghindari risiko pemilikan barang. Jadi karena saya yang menerima titipan, tentu kan saya tidak perlu mengeluarkan modal. Kemudian juga kalau barangnya rusak karena penyusutan juga bukan menjadi tanggung jawab saya. Nah, seperti itu nakku ya. Oke, kemudian sekarang kita teruskan nakku. Nah, ini kita lihat dulu dari pihak konsinyur yang menerima titipan. Apa yang menjadi tanggung jawab daripada penerima titipan barang? Ya, jadi kalau saya yang menerima titipan, saya harus menerima barang titipan tersebut. Kedua, penjualan barang konsinyasi, saya harus menjualkan barang tersebut. Yang ketiga, pembebanan biaya berkaitan dengan persediaan, beban usaha, dan lokasi beban. Nah, kemudian juga saya juga harus membebankan biaya persediaan itu, beban usaha, dan lokasi beban kepada yang namanya harga itu juga. Tentu atas dasar perjanjian ya sebelumnya ya. Yang keempat, pengakuan pendapatan komisi penjualan. Nah, saya harus membuat suatu pengakuan pendapatan komisi penjualannya. Artinya berapa komisi yang sebelumnya dipercayakan kepada saya, atau berapa sebelumnya komisi yang sudah disepakati dari laba penjualan yang harus saya terima. Yang berikutnya, saya harus melunasi hasil penjualan barang tersebut ke penitip barang atau ke pemilik barang atau konsinyur. Nah, gitu nak ya. Oke, sekarang kita teruskan nakku. Nah, kalau saya adalah seorang yang menerima titipan barang, tentu kan saya harus melakukan pencatatan selaku saya yang menjual barang. Nah, ada dua metode pencatatan yang bisa saya lakukan selaku saya penjual barangnya atau konsinyur. Pertama, boleh saya pilih metode neto, dicatat akun terpisah. Boleh saya pilih metode bruto, akun reguler, dicatat. Dicatat akun reguler. Nah, penerimaan barang tidak dicatat. Kalau terpisah atau neto, berarti kan sistem perhitungannya kan bersih nih. Penerimaan barang tidak dicatat. Nah, jadi penerimaan barang itu tidak saya catat. Penjualan dicatat sebagai akun hutang. Nah, jadi itu dia ya. Beban atau komisi dicatat debit akun hutang konsinyasi. Pelunasan di debit akun yang sama. Jadi ini dia sistem perhitungannya sudah bersih ya. Oke. Kemudian metode bruto. Kalau bruto biasanya kan kotor ya. Oke. Penerimaan barang tidak dicatat, harga pokok dicatat debit harga pokok penjualan dan kredit hutang konsinyasi. Beban dicatat debit hutang konsinyasi. Tidak ada akun pendapatan komisi. Pelunasan di debit akun hutang konsinyasi. Nah, anak didik kami, ini dia metode pencatatan yang bisa dipilih oleh konsinyur atau penerima barang. Kalau dia metode neto seperti apa? Apa poin-poin yang harus dicatat? Ada di sini nak ya. Ya, apa poin-poinnya ya? Ada beban atau komisi harus dicatat. Kemudian hutang konsinyasi itu juga harus dicatat. Nah, kalau penerimaan barang tidak dicatat. Nah, kalau dia metode bruto, berarti harga pokoknya dicatat, harga pokok barangnya. Kemudian juga kredit hutang konsinyasi, berarti ini berarti barang yang belum terbayarkan ya, hasil penjualan barang yang belum terbayarkan. Berarti kan, kalau kredit ini kan berarti nilai uang bertambah ya, berarti kredit hutang, berarti utangnya bertambah ya. Jadi mungkin belum terbayarkan dia hasil penjualan barangnya kepada pihak konsinyur. Nah, begitu dia. Beban dicatat debit. Artinya kalau beban ini dicatat debit. Jadi kalau debit itu kan berarti nilai uang itu biasanya kan berkurang, sedangkan kredit itu nilai uangnya biasanya bertambah. Itu dia. Jadi tidak ada akun pendapatan komisi, pelunasan di debit akun hutang konsinyasi. Nah, itu dia anak didik kami kalau dia menggunakan metode pencatatan bruto. Nanti akan lebih jelasnya boleh kita eksplorasi lagi dari sumber-sumber lain nakku ya. Oke. Nah, ini dia perhitungan di konsinyur atau penerima titipan. Oke. Oke, Pak. Nanti bagaimana itu pencatatannya di konsinyur kan begitu. Nah, sama juga nanti ada dua metodenya. Nah, bagaimana nanti prosesnya coba kita lihat. Nah,
Pihak konsinyor. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab pihak konsinyor? Yang pertama, mengirimkan untuk menyerahkan barang konsinyasi. Kedua, penjualan barang konsinyasi oleh konsinyi. Oke, kita kirimkan barangnya kepada pihak konsinyi, kemudian kita juga penjualan barangnya kita percayakan kepada pihak penerima titipan. Ketiga, pembuahan biaya berkaitan dengan persediaan, beban usaha, dan lokasi beban. Itu sama juga ada tadi di kegiatan konsinyi ya. Yang keempat, penerimaan pelunasan dari konsinyi. Jadi kita harus menerima pelunasan atas barang yang kita percayakan kepada konsinyi untuk dijual ya. Yang kelima, penyesuaian persediaan konsinyasi. Nah, jadi memang catatan-catatan di pihak konsinyi dan konsinyor itu harus disesuaikan ya, supaya jangan terjadi selisih paham ya. Oke, sekarang kita teruskan anakku. Nah, sama seperti pihak konsinyi tadi, metode pencatatan transaksinya juga di pihak konsinyor ada dua ya. Jadi ada metode neto dicatat akun terpisah, ada metode bruto dicatat akun reguler. Nah, baiknya memang metode pencatatannya itu antara pihak konsinyi dan konsinyor itu harus satu jenis. Contoh, kalau pihak konsinyinya pakai metode neto, ya baiknya juga konsinyornya juga menggunakan metode neto. Oke, sehingga ada poin-poin yang mana yang harus dicatat di pihak konsinyi, yang mana yang dicatat di pihak konsinyor, kan begitu. Nah, kita lihat dulu. Metode neto dicatat akun terpisah untuk pihak konsinyor. Pengeluaran barang dicatat akun barang konsinyasi. Jadi pengeluaran barang itu dicatat. Kemudian penjualan konsinyi tidak dicatat. Nah, jadi penjualan barang di lapangan itu yang mencatat adalah pihak yang menjualkan. Jadi beban dicatatkan akun barang konsinyasi. Pelunasan di kredit akun yang sama. Oke ya. Laba penjualan konsinyasi dicatat dengan mendebeti barang konsinyasi ya. Jadi memang untuk memperhitungkan labanya juga kita lihat dari barang-barang yang dikeluarkan oleh pihak konsinyor yang telah dititipkan kepada konsinyi. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau dia bruto, pengeluaran barang dicatat akun barang konsinyasi, penjualan dicatat sebagai akun penjualan, harga pokok dicatat debit harga, pokok penjualan kredit barang konsinyasi, beban dicatat debit barang konsinyasi, penjualan saldo akun barang konsinyasi, dan mengakui laba penjualan konsinyasi. Nah, jadi kalau dia catatannya menggunakan akun reguler, jadi pengeluaran barangnya memang tak dicatat oleh si konsinyor. Kemudian harga pokoknya juga dicatat ya, harga pokoknya dicatat di debit harga pokok penjualan atau HPP ya, dan kredit barang konsinyasi di beban dicatat debit barang konsinyasi. Jadi inilah metode-metode pencatatan transaksi di pihak konsinyor. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, baiknya memang harus satu metode lah antara pencatatan di pihak konsinyi atau yang menerima titipan dengan pihak konsinyor yang menitipkan barang. Itu dia anakku ya. Oke, sekarang kita teruskan anakku. Nah, ini ada istilah akun, ada akun tadi ya, itu barang konsinyasi namanya atau konsinyasi keluar ya. Oke, jadi metode pencatatannya dua, neto dan terpisah dan bruto. Oke, kalau bruto dia berarti akun reguler ya. Oke, ini juga sama ya. Oke. Ini contohnya seperti ini. EPA bulan yang berlokasi Rangkas yang bergerak di bidang elektronik mengadakan kerjasama dengan toko jaya elektronik industrial di Jakarta. Nah, dalam hal ini yang mengadakan kerjasama berarti ada perjanjian dengan toko jaya elektronik. Yang manakah di sini konsinyor dan yang manakah konsinyi? Nah, tentu ini kita lihat di sini kepada EPA bulan diberikan komisi 20%. Jadi EPA bulan itu adalah pihak yang menjualkan barang atau yang menerima titipan, konsinyi. Sedangkan toko jaya elektronik adalah pihak konsinyor yang menitipkan barang ya. Oke, ongkos angkut lokal dikeluarkan oleh EPA bulan. Nah, ini berarti pihak konsinyi yang menanggung ya ongkos lokalnya. Nah, ongkos lokal yang dikeluarkan oleh EPA bulan seluruhnya ditanggung oleh konsinyor. Oke, sorry. Jadi yang menanggung ongkos-ongkosnya itu bukanlah EPA bulan atau konsinyi, tapi konsinyor, yaitu toko jaya elektronik ya.
Yang ketiga, EPA bulan diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat pembayaran kepada langganannya, akan tetapi tanggung jawab pengumpulan piutang sebelumnya terletak pada EPA bulan. Maksudnya di sini nakku, karena EPA bulan dipercayakan untuk menjualkan barang itu, maka mereka lah yang menentukan bagaimana syarat-syarat pembayarannya kepada langganannya. Bagaimana metode langganannya membayar atas pembelian barang itu oleh pelanggannya itu diatur oleh pihak yang menjual. Dalam hal inilah EPA bulan, ya. Untuk masalah hutang piutang itu urusan daripada pihak yang menjualkan atau konsinye. Nah, harga jual yang ditetapkan adalah 1 juta untuk setiap TV. Nah, buatlah pencatatannya. Nah, ini contohnya aku ya. Oke, sekarang kita teruskan aku. Nah, 1 September sampai dengan 30 September 2012 penerimaan barang komisi dari PT Jaya berupa 121 TV untuk dijual dengan harga 1 juta ya. Komisi atas barang tersebut sebesar 25%. Nah, jadi 1 September ini sampai 30 September. Nah, penerimaan barang komisi dari PT Jaya. Nah, berarti kalau penerimaan barang komisi, nah ini berarti yang menerima komisi adalah pihak konsinyai kan begitu. Nah, ini ada transaksi tak terpisah, ada transaksi tidak terpisah. Nah, oke ya. Nah, ini PT Jayanya ini tadi ya, ini adalah merupakan konsinyornya ya. Oke, sedangkan yang konsinyai tadi FA. Nah, oke. Dia komisi barangnya 25%. Nah, sekarang kita perhatikan aku model pencatatannya. September sampai 30 September 2012 dijual 100 TV. Ini tadi ya. Jadi transaksi tak terpisah ada piutang dagang itu 100 juta ya. Barang-barang komisi juga 100 juta. Oke, transaksi tak terpisah, piutang dagangnya 100 juta, penjualannya 100 juta, pembeliannya 75 juta, piutangnya 75 juta. Oke. Jadi, inilah model pencatatan di pihak konsinyi ya, dengan data terpisah, ini dia itemnya yang dicatat, sedangkan tidak terpisah, inilah itemnya. Oke nakku. Oke, sekarang kita teruskan nakku. Dibayar ongkos angkut lokal untuk sebuah TV sebesar 250.000. Nah, ini kan ada di mana tadi nih? Yang bayar kan tadi pihak konsinyor ya. Nah, jadi ada transaksi terpisah, barang-barang komisi 250.000, kas 250.000, transaksi catat tidak terpisah. Ini ada dia, hutang PT Jayanya 250.000, kasnya 250.000. Nah, ini masih di pihak konsinyi ya. Ini catatan di pihak yang menjualkan barang ya. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, penerimaan piutang dari langganan atas penjualan 100 buah unit TV pada bulan lalu. Transaksi catat terpisah. Ini modelnya kas 100 juta, piutang dagang 100 juta. Sedangkan transaksi catat terpisah masih sama bentuknya ya. 100 juta, piutang dagang 100 juta. Nah, itu bentuknya. Nah, oke. Nah, yang berikutnya pada tanggal 30 September 2012 dilakukan perhitungan komisi atas hasil penjualan 100 buah TV. Transaksi terpisah barang-barang komisi 25 juta, pendapatan komisi 25 juta. Oke. Ini pengiriman perhitungan hasil penjualan 100 buah TV kepada PT Jaya Jakarta dan sekaligus pengiriman uangnya sebesar 74.750.000. Nah, ini format-formatnya masih aku ya, belum masuk kepada studi kasusnya ya, masih format-format pencatatan transaksinya ini masih ini aku ya. Oke nakku ya, itu masih format-format pencatatan transaksinya. Bagaimana kalau di pihak konsinyornya atau pihak yang menitipkan, bagaimana di pihak yang menerima titipan. Jadi ini masih format nakku, belum masuk studi kasusnya nak ya. Baik anak didik kami, Bapak berharap ini dipahami. Kalau nanti ada yang kurang-kurang paham, bolehlah nanti dijabri anakku ya. Intinya adalah komunikasi anakku, jangan malu bertanya. Baik anak didik kami, terima kasih. Senang sekali pagi ini bisa berbagi, menyampaikan materi ini melalui video pelajaran ini. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat nak ya.